Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, al-amalu bitanzil. Orang yang bertakwa kepada Allah itu senantiasa mengamalkan amalan agama berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berdasarkan jari orang. Karena semua perilaku kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak bisa kita menimpakan kesalahan kita kepada orang lain. Karena saya mengikuti orang. Adapun saya dalam mengikuti orang kemudian salah, yang salah bukan saya, yang salah adalah yang mengajak saya. Tidak begitu. Semua perbuatan kita besok secara pribadi-pribadi akan kita pertanggungjawabkan sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Kamu jangan melakukan sesuatu perbuatan yang kau tidak tahu dasar ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena inna sam'a, karena pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fu'ada, dan hati itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa kemudian tanggung jawab si dia karena saya mengikuti dia, tidak demikian. Oleh karena itu diharapkan bagi kita semua di dalam mengamalkan amalan-amalan agama ini diusahakan untuk mengetahui sumbernya ataupun dalilnya semaksimal kita, atau kita bertanya kepada ahlinya di bidang itu, sehingga di dalam mengamalkan agama insya Allah dalam koridor ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju Bapak-bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kepada Ustaz Dr. Asy'ari Muhadi MA yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah, kepada para bapak ibu jamaah pengajian Ahad pagi atau kuliah subuh yang saya hormati pula, dan semoga dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Semoga kita mampu memegang iman dan Islam itu hingga ajal menjemput kita. Insya Allah tingkat surga ada di tangan kita. Terlebih lagi nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan dipergunakan untuk bertolakul ilmi guna menambah bekal amal kita di akhirat kelak. Seperti juga ketika ada kehidupan di dunia, hidup di dunia, ketika ada kesempatan untuk bekerja, maka kita pasti akan berusaha untuk menggapai pekerjaan itu.
tidak berbayar mungkin hanya di masjid. Kalau kita bersungguh-sungguh maka kita akan menjadi kaya, kita akan bisa memilih hotel mana yang akan kita pilih, hotel bintang 1 atau bintang 2 atau bintang 3. Begitu juga ketika amal kita banyak, insya Allah surga pun akan sesuai dengan amal kita. Salawat serta salam semoga tercurah pada panutan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk tercatat sebagai umatnya yang berusaha melaksanakan sunnah-sunnahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah pengajian Ahad pagi, saya di sini sebagai pembawa acara mau menyampaikan tuntutan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tausiah, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat penutup. Marilah sebelum kita buka acara ini, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara ini diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Menginjak acara yang kedua yaitu tausiah, yang pada pagi hari ini yang akan menyampaikan tausiah adalah beliau Dr. Andes Ari MA yang sudah lama hadir ini. Saya pun menurut jadwal reguler biasanya saya itu mengensi untuk Ustadz Rodi atau Ustadz Musim, tapi kemarin Ustadz Musim kok ada di minggu kemarin, berarti mungkin ditukar untuk jadwalnya. Kepada Ustadz Asari Mohadi, waktu dan tempat dipersilahkan. Ustadz mohon izin nanti ini direkam YouTube, nanti bisa share di grup Muhammadiyah. Akan matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa'usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi fi sirri wal alan fa'ati'ullaha wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Yang saya hormati para bapak pimpinan cabang Muhammadiyah
cabang Keranggan, yang saya hormati para ibu pimpinan cabang Aisyah cabang Keranggan, bapak-bapak takmir Masjid Ar-Rahmah, dan seluruh jamaah kuliah subuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir di masjid ini dalam rangka mengikuti kuliah subuh dengan harapan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita dapat terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran ilmu-ilmu yang kita terima dari para ustadz, dari para ulama. Sholawat serta salam Allah semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikut setianya. Semoga termasuk kita semua sampai di hari kemudian nanti. Selanjutnya saya sampaikan banyak terima kasih kepada panitia kuliah subuh ataupun kepada adik pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan pengajian atau kuliah subuh pada pagi hari ini. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya, Ruwiya annahu alaihi salatu wassalam kharaja dzata yaumin. Diriwayatkan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya kemudian mendatangi para sahabatnya. Ruwiya annahu alaihi salatu wassalam kharaja dzata yaumin ala ashabihi. Faqala, sesudah Rasulullah SAW bertemu para sahabatnya, Nabi bersabda, Kaifa asbahtum? Bagaimana keadaan kamu pada pagi hari ini? Luar biasa, Rasulullah SAW biasa menyapa sahabat-sahabatnya. Meskipun beliau adalah termasuk Nabi, Rasul yang memiliki titel Ulul Azmi yang sangat tinggi tingkatannya, di sisi Allah juga sangat-sangat sempurna beliau ini, tetapi dia atau beliau ini tidak sombong, tidak takabur. Beliau biasa menyapa lebih dahulu kepada para santrinya. Tidak menanti ditegur duluan, tetapi beliau justru bertanya lebih dahulu, menanyakan keadaan para sahabatnya. Kaifa asbahtum? Bagaimana keadaan kalian di pagi hari ini? Faqalu, maka para sahabat Nabi menjawab, asbahna mu'minina billah. Di pagi hari ini kami masih dalam keadaan beriman kepada Allah. Luar biasa, Rasulullah tidak mendikte, tidak begini, apakah kamu hari ini masih beriman? Tidak demikian Rasulullah, tapi beliau bertanya dengan sopan, bagaimana keadaan kamu pada pagi hari ini? Para sahabat juga sangat cerdas. Beliau memberikan jawaban dengan jawaban yang paling dicintai oleh Rasul.
yaitu keadaan keimanan para sahabat. Asbahna mu'minina billah. Pada pagi hari ini kami masih dalam keadaan beriman kepada Allah. Seandainya pagi hari ini saya bertanya kepada para bapak dan para ibu, bagaimana keadaan bapak ibu pada hari ini? Biasanya kita menjawab, saya dalam keadaan sehat, saya dalam keadaan baik-baik saja. Itu jawaban tidak salah. Jawaban itu juga benar. Tetapi sahabat justru menjawabnya lebih cerdas lagi, karena tidak ada keutamaan di dunia ini kecuali orang-orang yang sudah mendapat hidayah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawaban sahabat mengatakan, asbahna mu'minina. Di pagi hari ini kami masih dalam keadaan iman kepada Allah. Kira-kira Rasulullah kemudian bertanya lagi apa tidak kepada para sahabat? Nabi kemudian bertanya lagi begini. Faqala, maka Nabi kemudian bersabda, wa ma alamatu imanikum. Kalau begitu saya ingin tahu kira-kira apa tanda-tanda keimananmu. Kalau kamu semua tadi mengatakan masih dalam keadaan iman, kira-kira apa tanda-tanda keimananmu? Wa ma alamatu imanikum. Qalu nasbiru alal bala. Para sahabat menjawab, nasbiru alal bala, kami bersabar ketika kami mendapat ujian. Luar biasa, ngelenggono sangat-sangat merendahkan diri kepada Allah dan Rasulullah. Para sahabat itu karena hidup hakikatnya adalah ujian. Apakah ujian karena kita diberi jabatan? Apakah dengan jabatan itu kita menggunakan jabatan untuk membantu orang lain dan rakyat yang kita pimpin? Kita diberi jabatan harta, apakah dengan hartanya itu kita gunakan untuk kepentingan agama dan hal-hal yang positif? Apakah dengan hartanya justru kita gunakan untuk hal-hal yang negatif? Kita diuji oleh Allah, diberi anak. Apakah anak-anak yang sudah dititipkan kepada kita hantarkan menjadi anak solih-solihah? Apakah anak-anak kita biarkan begitu saja menjadi anak-anak yang terlantar pendidikannya, sehingga mereka menjadi anak yang senantiasa berurusan dengan polisi karena mereka sering menjual narkoba dan sebagainya? Ini merupakan ujian juga. Dan apakah ujian diberi oleh Allah kefakiran, sehingga di saat kita fakir itu menjadi kafir? Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, para sahabat Nabi menjawab pertama kali adalah bagaimana? Nasbiru alal bala, kami sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa nashkuru ala roha. Tanda iman kami yang kedua, wahai Rasulullah, kami akan senantiasa syukur, berterima kasih kepada Allah dikala kami mendapatkan kelapangan, diberi keamanan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, kemudian diberi kecukupan sandang pangan oleh Allah. Suatu kenikmatan, suatu kelonggaran dari Allah yang luar biasa. Para sahabat mengatakan, kami akan mensyukuri itu semua. Bagaimana cara mensyukuri? Tidak lain tasarrufun ni'am fi ibadatillah. Kita akan menggunakan seluruh kenikmatan itu semuanya
dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Diberi sehat oleh Allah, di saat sehat itulah kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan, untuk ibadah kepada Allah. Tidak usah kemudian kita menanti besok beribadah untuk ngaji besok. Iya, kalau usia sampai besok, karena banyak orang yang hari ini masih sehat, besok sudah diumumkan di balai desa atau di masjid dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena sudah dipanggil oleh Allah. Tidak usah menanti besok kalau pensiun. Belum tentu usia kita sampai pensiun, karena banyak teman-teman kita yang masih gagah, yang masih bekerja dan dinas, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa tidak, Bu? Oleh karena itu ada pepatah yang mengatakan malam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa yang tidak mau mensyukuri yang sedikit, diberi banyak pun dia tidak akan syukur. Bagaimana cara mensyukuri nikmat tadi? Menggunakan seluruh kenikmatan itu digunakan untuk beribadah kepada Allah. Harta kita gunakan untuk kepentingan agama, untuk kepentingan kemanusiaan dan kesejahteraan orang lain. Ilmu kita berikan kepada orang lain supaya ilmu kita dimanfaatkan oleh orang lain. Kita diberi kesempatan. Kesempatan ini adalah merupakan peluang yang sangat baik, digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bermanfaat pula. Bisa dipahami nggih, Bu nggih? Kemudian yang ketiga, wanardo bil qada, dan kami semua wahai Rasul, kami ridho terhadap keputusan Allah, terhadap qadanya Allah. Allah menakdirkan kita hidup sebagai apa? Adalah itu merupakan yang terbaik bagi kita. Kalau seandainya kita Bapak Ibu mempunyai cita-cita, mungkin cita-cita itu belum diberikan oleh Allah, harapan-harapan kita belum diberikan hari ini, mungkin itu adalah yang terbaik bagi kita. Saya pernah membaca sebuah berita, bahkan ini diceritakan oleh seorang ulama Indonesia, yaitu beliau A.A. Gim, pernah bercerita bahwa suatu hari ada seorang penjual tahu, karena dia punya pabrik tahu, yang tiap hari dari rumah sampai halte terminal itu harus memikul tahu itu. Begitu subuhan, kemudian dia menata dagangannya, terus dipikul sampai ke halte. Setiap pagi dijalani dengan penuh tekun, sehingga dengan itu dia mendapatkan rezeki. Suatu hari, suatu pagi, dia terpelanting, kemudian jatuh, dagangannya semuanya kotor, tidak bisa dijual lagi. Pada saat itu dia seakan-akan menyalahkan Allah. Ya Allah, aku ini bekerja semacam ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidupku dan kebutuhan hidup keluargaku. Tapi mengapa ya Allah, aku diperlakukan seperti ini? Daganganku kotor semua, aku jatuh terpelanting sehingga tidak bisa melanjutkan membawa dagangan kami ini. Seakan-akan saat itu dia tidak ridho dengan keputusan Allah. Tetapi sekitar jam 10 ada berita bahwa mobil yang selama ini ditumpangi menuju pasar itu, ya, jembrung di sebuah perengan yang sangat curam. Akhirnya para penumpang banyak yang dilarikan ke rumah sakit,
Ada yang sakit parah, ada yang sakit sedang, ada yang sakit ringan. Dan saat itulah dia baru sadar bahwa Allah cara menyelamatkan saya, yaitu saya harus jatuh terlebih dahulu sehingga aku tidak termasuk yang naik mobil itu, dan justru dengan cara itu aku terselamatkan dari kecelakaan. Dia baru mengatakan, seandainya aku ini tadi tidak dijatuhkan oleh Allah di sana, mungkin aku ikut jatuh dan mungkin saya termasuk yang sakit parah. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang mungkin kita tidak senangi, itu mungkin yang terbaik bagi kita. Setuju apa tidak, Bu? Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Barangkali engkau itu tidak menyukai sesuatu, tetapi sesuatu yang tidak kau sukai itu justru lebih baik bagi dirimu. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu yang kau sukai itu justru mungkin tidak baik bagi dirimu. Bisa dipahami para ibu, para bapak? Maka inilah kemudian sahabat dengan cerdas menjawab Rasulullah dengan jawaban yang sangat tangkas, yaitu banardo bil qada. Begini Bapak Ibu, kadangkala kita sering berdoa kepada Allah siang dan malam, mohon sesuatu, tapi belum kunjung datang apa yang kita mohonkan. Sering begitu Bapak-bapak? Sampai kita mungkin akan putus asa. Sampai kita mungkin mengatakan begini, ya Allah, sudah beribu doa yang kulantunkan, yang kumohonkan kepadamu ya Allah, tetapi mengapa belum kunjung datang yang kuharapkan? Ingatlah Bapak Ibu, sebagai muslim kita harus husnudon terhadap Allah, bahwa doa-doa kita itu pasti dikabulkan. Mungkin diberikan oleh Allah dalam bentuk yang lain. Mungkin kita minta A, mungkin diberi B atau diberi C. Mungkin kita mohon ini, diberikan itu. Mungkin apa tidak begitu, Bu? Mungkin seperti itu. Atau mungkin kita dihindarkan dari musibah yang sangat besar. Atau akan diberikan besok, atau akan diberikan besok kepada anak cucu kita, atau akan diberikan besok di akhirat ketika kita sudah lupa, Allah akan memberikannya. Coba Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah, Rabbis al-hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Doa beliau luar biasa, ribuan tahun yang lalu. Mohon kepada Allah supaya tanah haram Mekah dan Madinah dan sekitarnya itu dijadikan negeri yang aman. Dan mohon kepada Allah supaya penduduknya diberi rezeki berupa buah-buahan. Di saat Nabi Ibrahim berdoa Bapak Ibu, mungkin bila ada orang yang dengar akan mentertawakan. Mosok di negeri yang sangat gersang, pegunungan penuh bebatuan, padang pasir, tidak ada air. Saat itu mohonnya penduduk ini diberi buah-buahan yang melimpah. Tetapi apa yang terjadi sekarang Bapak Ibu? Manakala Bapak Ibu umroh ataupun haji akan membeli buah apa saja, boleh dikatakan ada di sana. Bahkan buah-buahan yang di Indonesia tidak ada. Di Saudi Arabia ataupun di Mekah dan Madinah dan sekitarnya ada. Iya betul Bu. Luar biasa. Itu adalah doa beliau ribuan tahun yang lalu. Beliau tidak mendapatkan buah dari doa itu, tetapi anak cucu beliau termasuk kita sekarang menikmatinya.
Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita jangan putus asa di dalam mohon kepada Allah, sehingga apa yang kita mohonkan pasti akan diberikan oleh Allah SWT dalam bentuk-bentuk yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah Nabi mendapatkan jawaban dari sahabatnya semacam itu, kemudian faqala alaihi salam, kemudian Nabi bersabda, antum mu'minuna haqqon. Kalau begitu wahai sahabatku, kamu semua adalah orang-orang mukmin yang sejati. Warobil Ka'bah, Nabi bersumpah, warobil Ka'bah, demi Tuhan yang menguasai Ka'bah, atau demi Tuhannya Ka'bah. Artinya Nabi bersumpah, demi Allah, kalian adalah orang-orang yang beriman sejati. Berarti Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada hadis peristiwa ini, menggambarkan bahwa orang-orang yang imannya sejati menurut Rasulullah, versi hadis ini adalah orang-orang yang dia tetap beriman kepada Allah dengan tanda-tandanya. Yang pertama adalah dia sabar ketika mendapatkan ujian, yang kedua dia syukur ketika mendapatkan kenikmatan, dan dia ridho terhadap keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa pesan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, marilah kita tetap meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita itu kepada Allah. Utamanya yang pertama sekali adalah kita akan senantiasa memupuk ketakwaan kita ini, memperbanyak bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini adalah sesuai dengan sabda Allah dalam sesuai dengan firman Allah dalam surat apa Bu? Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dan hendaklah kalian senantiasa mencari bekal, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah. Wattaquni ya ulil albab. Oleh karena itu bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang punya hati nurani, la'allakum tuflihu. Sekarang takwa yang bagaimana? Yang kami maksud di sini adalah takwa yang memiliki 4 makna. Takwa yang memiliki berapa makna Bu? 4 makna. Ini saya membaca dalam sebuah kitab, dalam kitab Dalailus Sa'ilin yang dikarang oleh Asy-Syaikh Anas Ismail Abu Dawud. Dalam buku itu pada halaman 125 dikatakan bahwa ciri-ciri orang takwa yang dimasukkan di sini adalah yang pertama, dia mempunyai sikap al-khaufu minal jalil, di mana orang tersebut senantiasa ada rasa takut terhadap Zat yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lari menjauh sebagaimana kita takut dengan binatang buas, Bapak Ibu. Tetapi takut kepada Allah dalam hal ini adalah justru kita mendekat dengan sedekat-dekatnya kepada Allah dengan al-imtithalu bi awamirihi
wastinabi nawahihi, dengan mendekat kepada Allah, melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dengan penuh ketaatan, tidak karena terpaksa, tapi dengan penuh ketaatan atas kesadaran kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan utusannya, niscaya dia akan mendapatkan keberuntungan yang agung. Itu yang pertama. Yang kedua, mendekatkan diri dengan amal-amalan yang faraid. Amalan faraid itu fardu-fardunya Allah. Perintah-perintah wajib dan nawafil, yaitu amalan-amalan sunnah. Sehingga kita mendekat kepada Allah sehasta, Allah akan mendekat kepada kita sejengkal. Manakala kita mendekat Allah dengan berjalan, Allah akan mendekat kita dengan lari. Dalam hadis qudsi disebutkan begitu, sehingga dalam kehidupan ini sebagai orang yang beriman dan bertakwa, tidak ada sekejap mata pun waktu yang terlepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia sekejap pun tidak akan melakukan maksiat kepada Allah. Karena dia akan malu melakukan maksiat itu dikala Allah melihatnya. Setuju apa tidak, Bu? Ya. Tapi bagi orang yang tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, dikala dia melakukan kemaksiatan itu, dia akan berkata, tidak ada yang melihat kok. Berarti dia meniadakan Allah, bahwa Allah senantiasa melihatnya. Dulu saya diberi cerita oleh kiai yang mengajar saya, ada sebuah pondok pesantren, di sana muridnya ratusan, dan kiainya mau menguji kepada santrinya siapa yang memiliki keimanan yang kuat, yang tangguh. Kemudian santri-santri yang ratusan itu diberi peso satu dan diberi pesi itu apa, Bu? Burung dara satu. Burung ini coba kamu sembelih di tempat yang sunyi, di mana tidak ada yang melihat. Siapa yang sukses, maka nanti akan saya ambil menjadi menantuku. Karena saya punya beberapa anak wanita yang pantas untuk menjadi istri para santriku. Wah, para santri ini luar biasa, Bu, berlomba untuk mencari tempat yang sepi. Ada yang masuk di gua, di sana dia terus menyembelih burung dara itu. Ada yang di pucuk gunung, ada yang di tepi sungai. Pokoknya berbagai cara. Kalau ada orang yang mau melihat, dia ngumpet dulu sampai orangnya itu pergi, baru disembelih. Setelah selesai dilakukan, mereka antri sowan Pak Kiai, sowan gurunya, sambil bercerita bahwa saya sudah melaksanakan perintah Pak Kiai dan sudah saya bawa ini hasil sembelihan saya. Ditanya, kamu nyembelih di mana? Di sana, Kiai, di tempat yang sangat sunyi, tidak ada yang melihat seorang pun. Oh ya, coba letakkan di situ hasil sembelihanmu. Terus berdatangan begitu. Tiba-tiba setelah siang, teman-teman yang sekian ratus sudah pada datang. Ada seorang santri yang masih membawa burung yang masih hidup. Dia sambil terbata-bata matur Pak Kiai.
Maaf, saat itu dia diledeki teman-temannya, dibully, disalah-salahkan oleh temannya, dikatakan bodoh dan sebagainya. Disuruh menyembelih ketika tidak ada orang yang lihat kok dia tidak bisa hanya begitu saja. Akhirnya setelah Pak Kiai menerima semua sembelihan itu, kemudian Pak Kiai berpidato, wahai para santriku yang saya cintai, saya banggakan bahwa perintahku sudah dilaksanakan, terima kasih. Dan yang saya nyatakan lulus adalah seorang santri yang tadi pulang di hadapanku masih membawa burung, masih dalam keadaan hidup. Ditanya oleh kiainya, mengapa tidak kamu sembelih? Dia mengatakan, pesan Pak Kiai kan saya menyembelih ini kan jikalau tidak ada yang melihat. Karena saya yakin meskipun orang-orang tidak pada melihat, Allah melihat tingkahku di mana saja. Meskipun di dalam gua, meskipun di atas gunung, meskipun di lembah yang paling curam pun Allah melihatnya. Maka hati kecilku menolak untuk menyembelih ini, dan terpaksa saya bawa pulang menghadap guru dalam keadaan masih hidup. Kira-kira teman-teman yang lain pating tonggong apa tidak, Pak? Oh, jebule sing bener dia, padahal dia tadi sudah dibully oleh teman-temannya. Akhirnya sesuai dengan janji Pak Kiai, menurut cerita itu, akhirnya Pak Kiai menikahkan santri yang bertauhid itu, santri yang punya keimanan itu, yang merasa diawasi oleh Allah dalam segala hal itu, dinikahkan dengan anak gadisnya. Alhamdulillah. Itu al-khaufu minal jalil. Takut kepada Allah, harus merasa diawasi oleh Allah. Imtithalu bi awamirihi, mentaati perintah-perintahnya. Wastinabi nawahihi, dan menjauhi larang-larangannya dengan penuh ketaatan kepada Allah, tidak dengan keterpaksaan. Setuju apa tidak, Bu? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, al-amalu bitanzil. Orang yang bertakwa kepada Allah itu senantiasa mengamalkan amalan agama berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berdasarkan jari orang. Karena semua perilaku kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak bisa kita menimpakan kesalahan kita kepada orang lain. Karena saya mengikuti orang. Adapun saya dalam mengikuti orang kemudian salah, yang salah bukan saya, yang salah adalah yang mengajak saya. Tidak begitu. Semua perbuatan kita besok secara pribadi-pribadi akan kita pertanggungjawabkan sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takfu ma laisa laka bi ilmu. Kamu jangan melakukan sesuatu perbuatan yang kau tidak tahu dasar ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena inna sam'a, karena pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fu'ada, dan hati itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa kemudian tanggung jawab si dia karena saya mengikuti dia, tidak demikian. Oleh karena itu diharapkan bagi kita semua di dalam mengamalkan amalan-amalan agama ini diusahakan untuk mengetahui sumbernya ataupun dalilnya semaksimal kita, atau kita bertanya kepada ahlinya di bidang itu, sehingga di dalam mengamalkan agama insya Allah dalam koridor ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju Bapak-bapak?
Kemudian yang ketiga, wal qanaatu bil qalil, orang yang bertakwa kepada Allah itu dia qanaah. Apa qanaah itu? Qanaah itu narimo ing panduming Allah. Dia menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana jawaban para sahabat tadi di atas atau di depan. Karena begini Bapak Ibu, orang bekerja itu sudah sekuat tenaga, sekuat pikiran, sudah membuka usaha juga di tepi jalan raya, di dekat pasar. Belum tentu hari ini mendapatkan penghasilan sesuai dengan harapan. Mungkin juga kita lapuh, mungkin menanam lombok 10.000, panenannya mungkin banyak, sampai kewalahan kita memetiknya, tapi tiba-tiba hasilnya pas rendah, sehingga antara pengeluaran yang digunakan untuk lapuh itu tidak kembali karena harganya sangat-sangat jatuh. Bisa apa tidak, Bu? Apakah kita kemudian akan protes kepada Allah? Tentunya kita akan mengembalikan semuanya kepada Allah. Sekarang kami memang baru seperti ini keadaannya, tapi saya punya harapan, punya rojak. Siapa tahu besok Allah akan membangkitkan harga-harga ini sehingga kami mendapatkan penghasilan yang cukup, yang lebih, bahkan bisa menutup dan masih bisa mendapatkan hasil sesuai dengan harapan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, bagi seorang muslim kita ini dalam hal harta diperintahkan Rasulullah untuk melihat yang sebawah kita. Setuju Bapak-bapak? Karena Nabi mengatakan unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah terhadap orang-orang yang ada di bawah kamu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan kalian jangan melihat orang-orang yang di atas kamu. Itu dalam masalah urusan dunia. Fawa asdaru ala tasdaru nikmatallahikum. Yang demikian itu lebih pantas bagi kalian, supaya kalian itu tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Coba Bapak Ibu, kalau kita melihat yang di atas terus dalam masalah urusan dunia, tentunya kita tidak akan merasa nikmat pemberian Allah yang sudah ada pada diri kita. Tapi dalam urusan ubudiyah, usahakan melihat orang yang lebih, yang di atas kita ibadahnya. Umpama begini Bu, si fulan dia punya anak 6, baru sibuk-sibuknya mencari nafkah untuk mereka, kok orang itu masih sempat memelihara anak yatim, masih sempat dia itu sholat jamaah setiap 5 waktu, masih sempat dia mengikuti pengajian-pengajian, rajin juga dia untuk silaturahmi kepada saudara-saudara dan teman-temannya. Sedang saya umpama begitu, anak sudah pada selesai kuliah, sudah pada menikah, berumah tangga sendiri, kok saya malas-malasan untuk melakukan seperti dia. Saya maluah kepada Allah. Bagaimana pertanggungjawaban saya di hadapan Allah besok kalau saya tidak giat dalam beribadah? Itu saja yang sibuknya begitu mencari nafkah demi anak-anaknya yang masih kecil-kecil, giat dalam ibadah, kemudian kita terdorong untuk melakukan ibadah seperti orang itu,
Ini boleh karena dalam hal-hal masalah ibadah. Tapi kalau dalam masalah-masalah dunia, kita melihat supaya kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, orang yang bertakwa kepada Allah itu harus wal istidadu liyaumir rahil. Dia akan mempersiapkan diri dengan amal-amal solehnya untuk menghadapi hari-hari di mana dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al istidadu liyaumir rahil. Kapan itu? Ya sekarang ini. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat berladang, tempat untuk menanam yang hasilnya akan kita gapai, akan kita dapatkan besok di hari kemudian. Sehingga kita tidak akan enak-enak, karena kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Karena waktu yang telah berlalu tidak akan mungkin kembali. Lantar ji'al ayyamul lati madot. Hari-hari yang telah lalu tidak akan kembali. Maka hari ini adalah milik kita. Maka akan kita gunakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan amal, untuk beramal sebanyak mungkin untuk menghadapi hari, yaitu di mana kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari itu semuanya tidak ada manfaatnya kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Yaumala yang fa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana suatu hari la yang fa'umalun, tidak bermanfaat apa-apa harta, wala banun, dan anak-anak kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu apa? Hati yang tetap dalam keadaan iman dan Islam. Karena menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa hati manusia itu ada 3, yaitu hati yang hidup, yaitu hatinya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak Ibu hati-hati kita ini tetap hidup, karena di hati kita masih ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hati yang sakit, yaitu hatinya orang-orang munafik, di mana antara hati dan perkataannya tidak sama. Fi qulubihim maradun fazadahum wa hum maradun. Dalam hatinya ada penyakitnya, maka Allah kemudian menambah-nambahi penyakitnya itu. Karena ketika dia bertemu kepada orang yang beriman, dia mengatakan aku beriman, tetapi manakala kembali kepada para pemimpinnya yang masih kafir, dia mengatakan aku masih bersamamu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau dia itu bertemu orang-orang yang beriman, dia mengatakan aku beriman. Dia berpenampilan seakan-akan dia orang beriman nomor 1. Tetapi manakala dia kembali kepada teman-temannya, orang-orang yang masih kafir, dia mengatakan, aku masih seperti kamu kok. Kami masih bersama kamu kok. Saya ke sana mengaku-ngaku orang iman itu. Saya di sana hanya menipu saja kok. Saya di sana hanya menghina mereka saja kok. Dijawab dalam ayat itu, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudum fi tughyanihim ya'mahun. Allah lah yang kemudian menghinakan mereka dan membiarkan mereka dalam kehinaannya.
dalam kesesatannya. Sehingga mereka itu tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah karena dia memang sudah menentang sekeras-kerasnya kepada petunjuk Allah tersebut dan dia tidak ada kemauan untuk kembali kepada kebenaran. Na'udzubillahi min. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bekal takwa sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah 197 sangat-sangat penting. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, kita meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Tadi yang pertama memperbanyak bekal iman dan takwa ya Pak ya. Yang kedua, mari dalam hidup ini kita meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Tadi Pak Guru, Pak Haji Wanto mengatakan pada saya, sekarang itu yang namanya HP Android ini sudah melekat kepada siapapun, melanda anak kecil sampai orang dewasa, sampai orang tua pun. Kemudian saya jawab, panci leres Pak Guru. Memang benar begitu Pak Guru. Kalau kita akan kemana-mana istri kita tertinggal, kita mengatakan begini, Allah paling nanti nyusul dia punya kaki. Tapi kalau HP tertinggal seharian, mungkin dunia ini menjadi gelap. Informasi hari itu tidak kita dapatkan. Tapi kalau kemudian HP itu digunakan hal yang baik, memang itu bisa membantu kita dalam kebaikan. Tetapi kalau kemudian HP itu kita gunakan untuk hal yang tidak baik, bisa saja lantaran HP itu kemudian kita tersesat dalam menjalani kehidupan. Karena yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita alami adalah konten-konten yang tidak benar, yang di situ penuh kebohongan, yang istilah sekarang adalah hoax. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu malayaknih. Salah satu tanda Islamnya seseorang itu baik manakala ia mau meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Alhamdulillah ibu-ibu sekarang sudah jauh dari ngerasani orang lain. Betul Bu? Sudah jauh dari ngomong yang tidak benar. Alhamdulillah, karena kita sering mendengarkan pengajian. Dikala kita itu ngerasani orang lain yang tidak benar itu bagikan makan apa Bu? Bangkai saudaranya sendiri. Ayuhibu ahadukum ayakulalah ma'ahi maitan fakarihtumuhu. Sukakah salah satu di antara kalian makan daging saudaranya yang sudah menjadi mayit? Fakarihtumuhu, pasti kalian tidak menyukai. Alhamdulillah sudah tidak kita lakukan. Kita tidak akan menimpakan, tidak akan menuduh orang lain itu kurang ibadahnya. Yang ibadahnya paling bagus saya, tidak akan begitu. Kita tidak akan mengatakan aku yang paling baik. Tetapi kita akan mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing saudara-saudara kami, membimbing kami semua menuju kepada yang lebih baik lagi. Jangan seperti pepatah Pak Guru yang sering mengajarkan kita, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tiada tampak. Filosofi yang sangat tinggi sesuai dengan agama Islam itu. Kesalahan orang lain yang kecil diungkit-ungkit, ditampak-tampakkan. Kelihatan sangat besar, tetapi kesalahan kita yang sangat besar, sebesar gajah itu
tidak pernah kelihatan. Oleh karena itu Islam mengajak kita supaya introspeksi diri agar supaya kita ini senantiasa dalam jalan yang benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita senantiasa berlomba dalam kebaikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahkan menurut penafsiran daripada Profesor Dr. Din Samsudin, fastabiqul khairat itu adalah tidak hanya berlomba dalam kebaikan, tetapi berlomba menjadi yang terbaik. Setuju apa tidak, Pak? Ini baik, saya akan menjadi yang terbaik. Karena kita melakukan kebaikan-kebaikan dan yang terbaik-terbaik itu adalah hakikatnya kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Jikalau kamu berbuat kebaikan, maka kamu berbuat baik kepada dirimu. Fa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat jelek, kejelekan itu akan menimpa pada dirimu sendiri. Jadi hakikatnya seseorang yang sekarang baru melakukan kebaikan, hakikat kepada orang lain, hakikatnya itu baru berbuat kebaikan untuk dirinya sendiri. Setuju apa tidak, Bu? Tapi dikala seseorang itu melakukan kejelekan terhadap orang lain, hakikatnya dia baru memulai berbuat jelek kepada dirinya sendiri. Na'udzubillah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka dalam surat Al-Baqarah ayat 148 dikatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Dalam tafsir Al-Muyassar halaman 23 dikatakan ai mutasabiqina ila fi'lil a'mali sholihati allati syara'aha Allahu lakum fi dinil Islam. Ya, di tafsiran dari fastabiqul khairat itu maksudnya adalah kita saling berlomba untuk melakukan amalan-amalan soleh, yang amal-amal soleh itu disyariatkan oleh Allah di dalam agama Islam. Insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah melakukan itu, dan justru saya husnudzon kebaikan-kebaikan Bapak Ibu sudah tidak terbilang. Tapi meskipun demikian, Bapak Ibu dan kita semua tetap akan melakukan kebaikan-kebaikan itu hatta muntahahul jannah, sampai tempatnya itu di surga. Amin ya robbal. Hatta muntahahul jannah itu sampai kesudahannya itu di surga. Yang keempat, marilah kita menjadi orang yang senantiasa mau menyadari akan kesalahan masa lalu, dan kita bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jangan merasa sok suci. Kita manusia biasa mesti banyak salah. Tapi salah itu adalah sesuatu hal yang manusiawi. Karena kita manusia biasa. Kita bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat. Sering kita melakukan kesalahan, kita akui. Tetapi orang yang salah adalah orang yang salah, dan yang terbaik adalah orang salah yang mau minta maaf kepada Allah dan mau mohon ampun kepada sesama manusia. Setuju apa tidak, Bu? Karena Allah tidak akan mengampuni kesalahan kita, yang kesalahan itu lantaran manusia, sebelum kita mohon ampun kepada sesama manusia terlebih dahulu. Kalau salah kepada Allah, insya Allah istighfar, tidak akan mengulangi lagi, bertobat dengan semestinya, insya Allah Allah mengampuni. Tapi kalau lantaran manusia, kita harus minta ampun dulu kepada manusia yang kita buat salah itu. Setelah orang itu memaafkan, barulah Allah akan memaafkan kesalahan kita. Berat apa tidak, Bu? Berat. Maka kita sebagai muslim sebaiknya tidak menyalahi orang lain, karena manakala kita mohon ampun kepada Allah, harus minta ampun dulu kepada sesama yang kita buat salah itu. Yang kelima, mohon maaf sampai jam 7.10 menit ya Bu, sesuai dengan tadi awalnya. Yang kelima adalah kita harus menjaga diri dan keluarga kita dari kesengsaraan dunia, kesengsaraan akhirat. Sebagaimana surat At-Tahrim ayat 6. Ku anfusakum wa ahlikum naro.
jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Mari keluarga kita menjadi tanggung jawab kita, masing-masing kita bertanggung jawab supaya keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Setuju Pak? Karena dari pribadi kita yang baik akan berimbas menjadi keluarga kita baik, keluarga kita baik, masyarakat kita menjadi baik. Manakala masyarakat kita menjadi baik, insya Allah bangsa kita menjadi baik. Yang ini istilah agama kita disebut baldatun thayyibatun qarabun ghafur. Sebuah negeri yang aman, damai, sejahtera di bawah ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak serta-merta, tetapi harus dimulai dari pribadi-pribadi dulu. Dari keluarga-keluarga kita, dari masyarakat kita. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kalau bapak-bapak ingin selamat dari neraka, apakah anak-anak kita ingin diselamatkan di neraka, Pak? Tentunya iya. Dengan cara bagaimana? Tentunya akan kita bina keluarga kita menjadi keluarga yang beriman bertakwa kepada Allah. Jangan ayah ibunya borong swarga, tapi anak-anaknya diterlantarkan saja, tidak disantuni rohaninya, tidak diajak untuk mengaji agama, tidak diantarkan di TPQ, tidak dipersiapkan menjadi anak-anak yang soleh. Besok tanggung jawab kita di hadapan Allah sangat-sangat berat. Itu yang keberapa Bu? Yang kelima. Ya ayyuhalladzina shaddaqu wa rasulahu wa amilu bisyarihi ihfadzu anfusakum bi fi'li ma amarakum wa bihi wa tarki ma nahakum anhu wahfadzu ahlikum bima tuhfiduna bihi anfusakum. Waquduhan naru wal hijarah. Ini maksudnya bahwa kita orang yang membenarkan Allah dan Rasulullah dan menjadi orang yang sering, yang senantiasa beramal dengan syariatnya supaya memelihara diri kita, menjaga diri kita dan keluarga kita untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya dan menjauhkan diri kita dan keluarga kita ya dari api neraka. Yang api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keenam, bekal kita yang keenam tadi kan sudah ya, satu, dalam hidup harus memperbanyak bekal iman dan takwa, betul Bu? Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, betul? Yang ketiga, senantiasa berlomba dalam kebaikan. Yang keempat, menyadari kesalahan masa lalu, kemudian bertobat. Kemudian yang kelima, menjaga diri dari api neraka dan keluarga kita. Kita jaga dari api neraka itu. Yang keenam, yang terakhir adalah hidup hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo Bapak Ibu, dalam Ibu berjuang dalam agama Islam melalui organisasi, kita niatnya mencari ridho Allah. Setuju apa tidak Bu? Kita mengelola masjid, musola, mencari ridho Allah. Termasuk Ibu dandan, maca diding dalam rangka mencari ridho Allah. Tidak karena ingin dipuji oleh orang. Ibu melayani suami juga dalam rangka mencari ridho Allah. Karena begini Bu, kalau kita itu mencari ridho manusia tidak akan tercapai. Mungkin sekarang manusia itu ridho sebab baru setuju dengan kita. Besok mungkin dia akan menjadi orang yang tidak ridho dengan kita. Dikala hatinya itu mungkin baru tidak cocok dengan kita. Maka ada pepatah yang mengatakan ridho nasi ghoyatun la tudrok. Ridho manusia itu adalah cita-cita yang tidak tercapai. Dengan istri saja kadangkala kita mencari ridho, sekarang ridho mungkin besok tidak. Sekarang ridho karena baru diberi uang.
Besok mungkin uangnya habis, kita pasti tidak punya uang, minta pasti tidak ada, mungkin istri menjadi tidak ridho. Waridallahi ghayatun la tudrak. Sedangkan ridho Allah adalah cita-cita yang tidak boleh ditinggalkan. Fatruk mala yudrak li ajli mala yudrak. Ngerti Bu? Betul saya dapalaken nggih, angel nggih. Kata-kata mutiara. Oleh karena itu, tinggalkanlah sesuatu yang tidak tercapai untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin ditinggalkan. Maksudnya hidup hanya mencari ridho Allah, tidak mencari ridho manusia. Nanti kita tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah ketika kita beribadah untuk mencari ridho manusia. Kemudian Imam Syafi'i juga pernah wasiat kepada muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman. Dalam kitab Khilyatul Auliya mengatakan begitu. Ya Rabi', wahai muridku Rabi', ridhon nasi ghayatun la tudrak. Ya, ridho manusia itu cita-cita yang tidak tercapai, tidak mungkin tercapai. Fa alaika bima yuslihuka falzimhu fa innahu la sabila ila ridhohu. Hampir sama maksudnya. Jadi ridho manusia itu sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Oleh karena itu hendaklah kamu melakukan amal-amal yang bisa memperbaiki dirimu dan istiqomalah dengan perbuatan itu. Karena tidak ada jalan lain menuju ridho Allah kecuali dengan memperbaiki diri dengan amalan-amalan yang dengan amalan itu bisa mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para Bapak dan para Ibu, mohon maaf jikalau ada beberapa ucap dan kata yang tidak berkenan. Kepada panitia mohon maaf, ini untuk memastikan jadwal memang kadang-kala kita sering repot karena hari Ahad biasanya mubalek kita sudah habis terjadwal kemana-mana. Untuk itu besok kita perlu ada penjadwalan ulang sehingga tidak tabrak-tabrakan. Ustadz ini di sini sudah oke, ternyata dia ada tugas lain sehingga ini akhirnya karambol ya. Cukup sekian Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Semoga pengajian ini tetap berjalan dengan lancar dan baik, dan selama masa kampanye semoga tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Sebagai warga negara yang baik, kita akan ikut senantiasa menciptakan rasa aman dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan meskipun mungkin kita beda pilihan, karena semuanya adalah oleh negara diperbolehkan untuk beda tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.